Timnas Indonesia U23 malah berebut pemain lagi dengan klub. Terjadi lagi. Ini bukan pertama kali Timnas Indonesia harus kesulitan memanggil pemain dari klub. Semua merasa benar. Lalu siapa yang salah? Saya beberkan di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya harus kembali mengungkit Timnas Indonesia yang ternyata masih kesulitan untuk memanggil pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang mepet. Seperti yang saya sebutkan, Timnas U23 sudah berkumpul pada 10 Agustus kemarin di Jakarta. Rencananya latihan sampai 14 Agustus, tapi baru 17 pemain yang bergabung. Yang menonjol adalah saat manajer dan ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengeluhkan dua klub yaitu Persija dan PSM yang tidak mau melepas dua pemainnya. Persija tidak mau melepas Rizky Ridho dan PSM tak mau melepas Zaki Ashraf. Sebelumnya PSSI mengklaim sudah negosiasi dengan klub, ternyata tidak berhasil. Persija tetap ngotot mempertahankan Rizky Ridho karena juga memiliki kepentingan untuk tampil bagus di Liga 1. Semua merasa benar, semua punya hak karena pemain dibayar oleh klub, sedangkan Timnas Indonesia hanya memakai saja. Jadi sebelah mana salahnya? Karena ini tidak terjadi, karena ini sudah terjadi sebelumnya. Saya pikir semua ini terjadi karena sistem dan salah. Sistemnya yang salah dan juga kompetisi Piala AFF U23 yang salah. Sistem yang salah, mengapa? Karena kalau yang terjadi seperti sekarang, Liga harusnya diliburkan. Ini biar ada keadilan antara klub yang pemainnya dipanggil dengan klub yang tidak dipanggil pemainnya. Saya mengerti bahwa Thomas Doll berkepentingan dengan Rizky Ridho. Pemain ini, Rizky Ridho, sudah tampil di 7 pertandingan ya, dan nyaris tidak tergantikan di Persija. Nah, kalau dia dipanggil Timnas Indonesia, dia setidaknya absen di 2 laga atau 3 laga. Karena kalau misalkan Indonesia terus melaju ke babak final, itu artinya Timnas Indonesia main sampai 26 Agustus. Kalau saya lihat jadwal lagi, itu artinya sekitar 3 pekan Liga 1. Kalau dari 10 sampai 26 berarti ada 3 pekan Liga 1 yang harusnya libur kalau memang pengen adil. Tapi itu kan tidak mungkin. Dan ini juga tidak bisa dilakukan karena Piala AFF U23 bukanlah agenda FIFA. Jadi tidak ada keharusan buat liga atau klub untuk tidak bermain. Nah, kesalahan kedua yaitu dari AFF-nya. Sintayong sendiri sudah bilang kalau Piala AFF U23 ini merugikan sepak bola suatu negara. Dia menyebut kalau klub-klub dirugikan karena dia sebagai pelatih memanggil pemain yang bagus, tapi pemain-pemain yang bagus itu pemain inti di Liga 1, sehingga susah digantikan. Sintayong belakangan juga menyebut bahwa dia memaklumi kalau klub keberatan karena klub juga punya target. Liga 1 ini tidak main-main, kalau buruk
bisa dipecat, kan begitu. Jadi Sintayong belakangan juga memahami, tapi tidak dengan manajer dan ketua badan tim nasional. Sumarji bilang bahwa pelatih-pelatih asing menahan pemain karena tidak mendukung program timnas. Padahal pelatih asing itu cari makan di Indonesia, dalam tanda kutip ya. Dan menurut saya ini bukan soal nasionalisme ya, karena di negara lain pun perebutan pemain ini tidak terjadi. Karena apa? Karena sistemnya sudah bagus. Jadwal kompetisi dan agenda FIFA sudah terancang dengan baik. PSSI pun di awal musim sudah bilang bahwa sudah menyusun jadwal Liga 1 sesuai dengan agenda FIFA. Nah, kenapa ini tidak? Mungkin ini karena bukan agenda FIFA, jadi Liga jalan terus. Kita tunggu bulan depan apakah Liga benar-benar dihentikan, karena September, Oktober, November, Desember adalah bulan yang padat agenda timnas. Sampai Januari harus ada penundaan gitu, harus ada berhenti dulu agar klub tidak dirugikan saat pemainnya dipanggil oleh timnas. Nah, ini jarang terjadi di belahan dunia manapun karena sistemnya sudah baik. Maka itu kalau ingin tidak terjadi, Liga harus dihentikan, mau nggak mau. Tapi karena AFF U23 ini nanggung, sebenarnya ada solusi lain yang harus bisa diambil ya. Sebenarnya ini mungkin salah perhitungan juga, tapi tidak salah perhitungan, atau bisa juga memang Sintayong ingin menggunakan AFF U23 ini untuk seleksi pemainnya di ajang yang lebih penting, yaitu kualifikasi Piala Asia U23. Nah, kalau berkaca ke negara sebelah, Vietnam menggunakan U20. Nah, Indonesia juga ada U20, tapi ini untuk Asian Games. Nah, kalau Sintayong menggunakan pemain U20, tentu dia tidak bisa seleksi pemain U23. Nah, ini serba repot gitu. Nah, mungkin harusnya PSSI menugaskan AFF U23 ini kepada Indra Sapri saja, dan pemain yang dipakai adalah pemain U20. Sintayong di Piala Asia U23 saja. Jadi ada kesalahan strategi menurut saya ya. Walaupun mungkin maksudnya adalah seleksi di AFF U23 ini, tapi ternyata klub dan timnas berebut pemain lagi. Padahal ini sudah sering terjadi. Saya berharap tidak terjadi lagi perebutan pemain karena ini tidak jamak gitu. Tidak jarang terjadi di sepak bola manapun. Kalau dulu memang ada ya kasus-kasus pemain dilarang membela Olimpiade, misalnya Messi tahun 2008 lalu dilarang Barcelona, tapi akhirnya ya memang tidak bisa juga karena Argentina membutuhkan Messi, akhirnya bisa ada kompensasi gitu. Hanya hal-hal khusus saja, tapi jarang terjadi. Saat timnas main, kompetisi belum libur, jadi klub bisa tidak ambil resiko gitu, tidak takut kehilangan pemain pilar. Walaupun faktanya klub banyak dirugikan ya dalam hubungan klub dan timnas ini. Contohnya dulu ada kasus pemain timnas cedera dan pulang-pulangnya ke klub. Klub tidak bisa memainkan pemainnya di kompetisi. Tapi kalau perebutan timnas sampai jadi polemika, seharusnya tidak terjadi kalau sistem atau jadwal kompetisi berjalan baik. Ya ini mungkin ada salah perhitungan menurut saya. Ini tugas Badan Tim Nasional untuk kedepannya tidak lagi membiarkan hal seperti ini terjadi. Kalau seperti ini terus ya masa iya bentrok terus klub dan
PSSI kan. Semua juga merasa benar dan saya pikir semua punya hak untuk mempertahankan pemain karena ada Liga 1 yang harus dimainkan. Harus absen di 3 laga kan terlalu berat. Padahal pemain-pemain itu pilar. Dan saya berharap ini tidak terjadi lagi di bulan September saat AFC U23 ya. Semoga kompetisi memang diliburkan saat itu karena ini event penting. Jadi pemanggilan mulus, persiapan mulus, nggak ada lagi ribut-ribut, saling rebutan. Karena ini jarang terjadi. Vietnam, Thailand bisa mensiasati ini. Harusnya Indonesia bisa mensiasati ini dengan baik. Contohnya ya memakai pemain U20, tapi ya salah start perhitungan. Jadi akhirnya terjadilah kasus seperti ini. Begitu teman-teman ulasan singkat saya soal bentrok antara timnas dengan klub yang harusnya tidak terjadi. Beri komentar di bawah dan tentunya klik like buat yang menyukai video ini dan tentunya sebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Kalau belum subscribe, subscribe. Terima kasih dan salam olahraga.